Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron pada nomor atom, pada atom yang diketahui nomor atomnya. Kemarin kan sudah dijelaskan ya bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektronnya. Kemudian hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan cara menentukan golongan dan periode dengan melihat konfigurasi elektronnya. Jadi kita tidak perlu menghafal pada setiap unsur periodik itu golongan berapa, itu periode berapa, tidak perlu. Kita hanya memerlukan nomor atomnya saja, kemudian bisa dikonfigurasikan elektron, kemudian bisa menentukan golongan dan periode dari unsur tersebut, seperti itu. Oke, ini berdasarkan konfigurasi elektron unsur-unsur dalam sistem periodik dibagi menjadi 4 kelompok atau 4 blok. Jadi ada blok S itu golongan 1A, golongan 2A. Kemarin sudah saya sempat jelaskan ya, ini golongan alkali dan alkali tanah. Kemudian ada golongan P ini juga golongan A, yaitu golongan dari blok P itu ada golongan 3A sampai golongan 8A. Kemudian ada blok blok D dulu ya. Blok D itu ada golongan 1B sampai 8B, seperti itu. Kemudian ada golongan F itu ada lantanida dan ada aktinida, seperti itu. Nah, jadi untuk konfigurasi yang dia berakhir di 1S itu berarti nanti dia golongannya itu kalau nggak golongan 1A, golongan 2A. Kemudian kalau dia berakhir di P itu berarti dia kalau nggak golongan 3 sampai golongan 8 antara ini. Kemudian kalau berakhir di D berarti dia masuk blok D. Berakhir di F, 4F berakhir di 4F itu masuk lantanida. Berakhir di 5F itu berarti aktinida. Kemudian selanjutnya ini untuk menentukan golongan dan periode. Jadi dilihat berdasarkan elektron valensinya atau elektron terakhir. Contoh, blok S berarti dia golongan S pangkat X, berarti X itu golongannya dan selalu golongan A. Contoh 12 untuk magnesium. Jadi konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Dari sini kita bisa menentukan kalau ternyata Mg itu golongan 2A. Dilihat dari mana? Dilihat dari elektron valensi, elektron terakhirnya itu kan adalah 3S. Pangkatnya 2, berarti dia golongan 2A. Kenapa buku A? Karena dia terakhirnya S, berarti A. Kalau terakhirnya S pasti A. Kemudian untuk blok P contohnya. Jadi kalau untuk blok P, jadi pangkat P-nya dan pangkat S-nya dijumlah itu masih golongan A. Seperti itu. Jadi contoh 15P, konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Nah, untuk melihat golongannya silakan lihat pada elektron valensinya. Elektron valensinya kan P. Nah, kalau berakhir di P dan di D, jumlahkan pangkatnya dengan S di depannya. Contohnya ini kan berakhirnya di P. Jadi pangkatnya kan 3. Nah, kemudian pangkatnya ini ditambahkan dengan pangkat yang S depannya. Berarti kalau dijumlahkan kan 5. 3 ditambah 2 itu 5. Berarti dia golongan 5A. Kemudian selanjutnya golongan blok D. Blok D itu akan berakhir di D pastinya belakangnya. Nah, kalau berakhir di D nanti pangkat di D-nya nanti ditambahkan dengan pangkat di X-nya. Seperti itu. Itu untuk ketika X ditambahkan Y untuk antara jumlahnya antara 3 sampai 7. Kemudian kalau X ditambah Y-nya itu antara 8 sampai 10, itu berarti dia golongan 8B. Kemudian golongan 1B jika X tambah Y-nya itu 11, jika
X tambah Y-nya 12 berarti itu golongan 2B. Seperti itu. Kalau yang ini tergantung, berarti kalau X ditambah Y-nya itu 13 itu berarti golongan 3D. Kemudian jika X ditambah Y-nya jika X tambah Y-nya 14 berarti dia golongan berapa? 3B seperti itu ya, dan seterusnya. Kemudian ada blok F. Blok F itu adalah transisi luarnya. Seperti itu. Kalau blok D itu transisi dalam, kalau blok F itu disebutnya transisi luar. Nah, ketika di elektron valensia atau elektron terakhirnya ada di 4F, otomatis dia termasuk golongan lantanida. Kemudian kalau dia masuknya ke golongan 5F, berarti dia masuknya aktinida seperti itu. Ya, ntar lagi saya kasih contohnya ya. Kemudian periode. Periode ini ditunjukkan dengan nomor kulit yang paling besar dari 1 sampai 7. Contohnya. Nah, ini contohnya ntar lagi ya. Ini contohnya. Konfigurasi nomor atom 11 berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Karena dia belakangnya S berarti dia golongan A. Jumlah S-nya apa? Berapa? 1. Berarti dia golongan 1A. Nah, periodenya periode berapa? Periode 3. Karena dari 1, 2, 3 itu paling tinggi kan 3. Berarti dia periode 3. Jadi dia periode 3 golongan 1A. Beda lagi pada unsur Ga. Unsur Ga itu periodenya berapa? Golongannya berapa? Kita lihat dulu konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1. Lihat, berarti dia golongan berapa? Dia golongan berakhirnya kan di P. Kalau di P tadi, tambahkan dengan jumlah pangkat S-nya. Pangkat S-nya berapa? 2. Berarti 1 tambah 2 berapa? 3. Berarti golongan 3A. Seperti itu. Untuk periodenya cari yang paling tinggi. Yang paling tinggi kan nomor 4 ini. Ya, itu berarti periode 4. Contoh lagi yang berakhir di D. Ini nomor atom 21, dia berakhir di 4s2 3d1. Kalau berakhir di D, berarti dia golongan B. Tambahkan pangkat D-nya dengan pangkat S-nya. Kalau ditambahkan berapa? 3. Berarti dia golongan 3B. Kemudian untuk periodenya, lihat ini yang paling besar berapa. Kalau yang paling besar 4 berarti dia golongan kalau yang paling besar 4 berarti dia periode 4. Seperti itu ya. Contoh lagi unsur Fe. Dia nomor atom 26, berakhir di 4s2 3d10. Berakhir di D berarti dia golongan B. Kalau golongan B berarti golongan B berapa? 10 ditambah 2. 10 ditambah 2 12. Berarti bukan 12B, tapi tadi kan sudah saya jelaskan di awal ya. Kalau jumlah X dan Y-nya itu 12, berarti dia golongan berapa? Golongan 2B. Ini keliru ya, ini bukan golongan 8. Berarti ini golongan 2B. Nih, seperti yang dicontohkan tadi. Jadi kalau ini X ditambah Y-nya itu 12, berarti dia golongan 2B. Karena 10 ditambah S-nya itu 12, berarti dia golongan 2B. 12 kan, berarti ini golongan 2B. Ini salah ya. Kemudian periodenya adalah periode yang paling besar berapa? 4, berarti periode 4. Ini berakhirnya di 3D 6 4s2 kan, berakhirnya di 4s2 3d10. Ini tipu ya. Seperti itu ya. Jadi dilihat, kalau